Eh, Oke, sudah silakan Mas Iman. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darajat selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dan juga teman-teman sekalian mahasiswa Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada malam hari ini izinkan saya di sini memaparkan presentasi mengenai filsafat ilmu atau lebih tepatnya objek kajian filsafat ilmu. Nah, mungkin kalau di awal presentasi kita setelah mempelajari, kalau presentasi pertama itu mengenai ilmu pengetahuan. Nah, lalu ini saya melanjutkan, jadi harusnya saya ini presentasi yang kedua, itu mengenai filsafat ilmu. Oke, baik, langsung saja. Objek kajian filsafat ilmu ya pada dasarnya dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah objek formal dan yang kedua objek material. Apa itu objek formal? Ya, objek formal ini jelasnya itu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Sedangkan objek material itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya di mana? Nah, ini di slide berikutnya. Jadi objek formal itu yang pertama membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Apakah ilmu itu? Pertama, apa yang kedua, apa yang membedakan ilmu dengan pengetahuan lainnya? Nah, itu tentang hakikat ilmu pengetahuan. Kemudian tentang metode ilmiah. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh? Nah, dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah? Itu salah satu objek formal dari filsafat ilmu. Dan bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? Kemudian objek formal yang ketiga terkait dengan kebenaran ilmiah. Jadi ini saling berkaitan ya. Apa kebenaran ilmiah itu dan bagaimana cara membedakan kebenaran ilmiah dari kebenaran lainnya? Lalu bagaimana cara mengukur kebenaran ilmiah? Nah, kurang lebih inilah objek-objek formal. Dan yang terakhir adalah fungsi ilmu pengetahuan. Apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, dari keempat hal pokok ini kemudian akan menjadi tiga hal atau tiga landasan yang dipelajari dalam objek formal filsafat ilmu dari empat hal tadi ya. Yang pertama, landasan ontologis. Nah, landasan ontologis itu adalah objeknya. Adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi ini membahas tentang hakikat realitas atau kenyataan yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Jadi pada intinya landasan ontologis ini adalah objeknya. Ya. Objeknya itu bisa berupa realitas fisik maupun non fisik. Nah, realitas fisik itu yang bisa dilihat oleh panca indera kita, ya kan? Ya, misalkan mempelajari tentang alam ini kan bisa dilihat oleh panca indera kita. Gitu. Peristiwa, fenomena alam, nah itu kan bisa dilihat oleh panca indera kita maupun benda-benda, misalkan mobil. Nah kalau kita pelajari itu kan berarti realitas fisik yang terlihat. Nah tapi kalau realitas non fisik itu seperti pikiran, perasaan dan juga nilai. Nah itu kan tidak bisa dilihat. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan epistemologis. Nah, ini salah ngetik kayaknya. Epistemologis. Epistemologis. Nah, ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan dalam konteks ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas tentang asal mula, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan. Jadi ini membahas mengenai metodenya. Nah, jadi kalau misalkan kita menyusun ilmu pengetahuan kan kita harus mengetahui metodenya dari perumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, pengumpulan data, dan pengujian hipotesis. Ini yang mendasarinya adalah landasan epistemologis. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Ini berupa nilai.
adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Dalam konteks ilmu pengetahuan, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, apa itu intrinsik? Apa itu ekstrinsik? Nah, jadi kalau nilai intrinsik itu seperti nilai kebenaran, objektivitas, dan universalitas. Nah, itu kan yang berada dari dalam ilmu pengetahuan. Tapi kalau yang berasal dari luar ataupun nilai ekstrinsik itu seperti nilai sosial, nilai budaya, maupun nilai ekonomi yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Kurang lebih itu objek formal filsafat ilmu. Nah, kemudian berikutnya adalah objek material filsafat ilmu ataupun objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Jadi kalau formal itu hakikatnya, kalau material itu ilmu pengetahuan itu sendiri. Memang agak agak mirip-mirip gitu ya, tapi perlu kita pahami baik-baik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama antropologi. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai antropologi ya. Antropologi pun dibagi menjadi 2 cabang utama, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari tentang aspek fisik manusia, seperti anatomi, yang mempelajari tubuh, fisiologi, dan genetika. Nah, antropologi budaya mempelajari tentang aspek budaya manusia, seperti bahasa, kepercayaan, adat istiadat. Itu disebut ilmu antropologi, atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian kosmologi. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar kita. Dan kosmologi dibagi menjadi 2 cabang utama, yaitu kosmologi fisik dan kosmologi filsafat. Kosmologi fisik ini mempelajari tentang alam semesta berdasarkan ilmu fisika. Nah, kosmologi filsafat ini mempelajari tentang alam semesta berdasarkan filsafat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah teologi, kaitannya dengan akhirat gitu ya. Teologi dapat dibagi menjadi 2 cabang utama, yaitu teologi natural dan teologi revealed. Nah, teologi natural ini mempelajari tentang Tuhan berdasarkan akal budi manusia, dan teknologi revealed mempelajari Tuhan berdasarkan wahyu ataupun kepercayaan kita. Nah, kemudian pada hakikatnya ilmu antropologi, kosmologi, dan teologi saling berkaitan dan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat keberadaan. Jadi tujuan filsafat ilmu ya untuk kita memahami hakikat keberadaan kita sebagai manusia. Nah, memang itulah ilmu filsafat ya, dari yang dulu di Sokrates dan seterusnya itu menyebutnya sebagai seorang filsuf. Pada intinya kenapa kita berada di dunia ini? Nah, akhirnya muncullah ilmu-ilmu tadi tentang manusia, alam, dan juga tentang akhirat juga muncul. Kemudian apa itu fungsi filsafat ilmu? Ya, hakikatnya kita mempelajari filsafat ilmu ya bisa memberikan landasan filosofi bagi ilmu pengetahuan, bisa memberikan dasar-dasar pemikiran yang mendasar seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tadi itu adalah dasar ilmu pengetahuan. Juga membantu membedakan ilmu pengetahuan dengan non-ilmu filsafat. Membedakan ilmu pengetahuan dengan non-ilmu. Nah, filsafat ilmu memberikan kriteria untuk membedakan ilmu dengan non-ilmu, seperti objeknya, universalitasnya atau keadaannya, dan kepastian. Kemudian fungsi filsafat ilmu juga membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, yang hakikatnya ilmu pengetahuan itu terus berkembang dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti gitu ya. Mungkin zaman dulu kita banyak mempelajari tentang sejarah, budaya. Nah, sekarang kita bisa mempelajari tentang astronomi ataupun ilmu alam gitu ya, ilmu objek-objek angkasa. Nah, itu kan perkembangan ilmu pengetahuan. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu dapat membantu kita untuk memahami secara lebih mendalam tentang apa itu hakikat ilmu pengetahuan. Itu terkait objek filsafat ilmu yang dibagi menjadi 2 dan juga fungsi filsafat ilmu. Terima kasih.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih atas presentasi. Tadi sudah disampaikan. Nanti lebih ditarik ke pendidikan ya. Jadi kalau tadi namanya kerangka filsafat ilmu secara umum, coba kita nanti diskusinya ditarik ke pendidikannya. Jadi tadi mungkin belum disinggung filsafat ilmu pendidikan. Silakan ada pertanyaan. Izin bertanya, Mas Ya. Imam. Ya, Silakan. tadi disampaikan beberapa fungsi dari filsafat ilmu. Yang saya tanyakan adalah mengapa filsafat ilmu ini sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Mengapa filsafat ilmu berperan penting ya, punya kedudukan penting ya, dalam perkembangan ilmu, termasuk juga nanti ke pendidikan. Nanti boleh ditambahkan yang lain? Saya sebenarnya mau Pak. Ya, silakan, Mas Muthalib. Mohon izin bertanya, Mas Imam. Tadi sudah dijelaskan terkait fungsi filsafat ilmu ya, Mas. Di sini ada kata membantu membedakan ilmu pengetahuan dengan non-ilmu. Filsafat ilmu memberikan kriteria untuk membedakan ilmu pengetahuan dengan non-ilmu seperti objektivitas, kemudian dan lain-lain. Mas, saya meminta contoh konkretnya seperti apa dan penjelasan ulang, Mas. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Satu lagi nanti boleh dari apa namanya, Anda bisa melengkapi jawaban, juga memperkaya, mungkin juga menyanggah ya. Mungkin nanti ditambahkan, kalau tadi lebih ke sebenarnya pendasaran ya, pendasaran kerangka pendasaran filsafat ilmu. Nah, saya ingin menarik pertanyaannya, tadi ada objek material dan formal. Nah, kalau kita bertanya, pertanyaannya apa objek material filsafat ilmu pendidikan? Kemudian apa objek formalnya filsafat ilmu pendidikan? Kalau tadi belum ada pendidikannya ya, kita tambahkan kata-kata pendidikan. Apa objek tadi sudah diberikan demarkasi ya, mana yang material, mana yang formal. Nah, sekarang kita terapkan apa objek material filsafat ilmu pendidikan dan apa objek formalnya filsafat ilmu pendidikan. Saya kira begitu, sehingga nanti pertanyaan yang kedua nanti bisa didudukan ya, mendudukan. Silahkan. Nanti Anda kelas juga bisa menambahkan dan barangkali membantu atau memberikan pengayaan ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Ini saya coba menjawab ya. Kita berdiskusi, Bapak dan Ibu sekalian. Ini memang rumit sekali ya. Saya juga bisa tidur ini ketika belajar filsafat ilmu. Saya baca berulang-ulang memang perlu mendalami secara baik gitu ya. Tapi ya saya mencoba sebisanya gitu ya. Nanti kita saling berdiskusi. Menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky, Ibu Rizky ya, Mbak apa Ibu ya? Mbak Rizky Noviana itu. Mengapa filsafat ilmu itu penting? Masuk ya. Filsafat ilmu itu penting karena
ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Jadi tadi kan saya kasih contoh semakin ke sini itu semakin banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan. Ya kan, kalau dulu mungkin kita banyak belajar mengenai pertanian, kemudian sejarah, eh, ilmu geografi itu kan zaman dulu. Tapi sekarang kita mulai belajar tentang robotika, ilmu astronomi. Nah, itu kan salah satu perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita belajar tentang filsafat ilmu, maka ilmuwan itu akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi ataupun mencari-cari pengetahuan yang terlalu mendalam gitu ya. Ini kalau saya cari di internet kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahu ilmu pengetahuan itu luas, tapi ada batasannya juga gitu. Ada batasan yang harus kita pahami baik-baik, bukan kita lewati. Itu kalau kita memang sudah mengetahui batasannya, ya jadinya kita tahu tujuan kita belajar itu apa. Kurang lebih kayak gitu sih, kenapa kita belajar filsafat ilmu. Selain itu juga memberikan pendasaran logis, ataupun kita juga menggunakan logika. Jadi kan kita belajar mengenai ilmu pengetahuan, gitu. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, dengan adanya filsafat ilmu kita juga kan bukan terpaksa ya, tapi memang kalau menurut saya ini kita dipaksa juga menggunakan logika kita, gitu. Logika kita agar bisa jawaban ilmu pengetahuan kita bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Nah, kurang lebih kayak gitu jawabannya ya. Mohon maaf kalau semakin rumit gitu ya. Saya juga rumit sekali. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Darajat gitu ya terkait pentingnya filsafat ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan Mas Andre. Nanti disambung Mas Andre kan yang tadi tanya. Mas Sambung. Mutolib, Pak. Oh, Mas Mutolib ya. Soalnya kelihatan on ya. Itu nanti disambung juga oleh Pak Darajat tadi contoh konkret tentang objek formal dan objek material filsafat ilmu pendidikan. Nah, contoh konkretnya. Jadi kan kalau contoh konkretnya ya, objek filsafat ilmu ada dua, formal dan material. Material itu ilmu pengetahuan itu sendiri. Pelan-pelan ya. Contoh konkretnya apa? Itu yang kita berikan ke anak-anak kita. Nah, ini berarti masuk ke pendidikan. Contoh konkretnya berarti adalah ya kita ngasih pelajaran bahasa, kita ngasih pelajaran fisika, ngasih pelajaran biologi, sejarah, budaya. Contoh konkretnya pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Berarti itu adalah contoh konkret yang ada di dalam pendidikan. Mungkin itu nggak Pak, mungkin bisa. Ini nyambung ke pertanyaan Pak Darusha tadi. Contoh konkret dan kaitannya dengan pendidikan, yaitu yang kita kasih ke anak-anak di sekolah itu dasar hakikatnya adalah filsafat ilmu. Dasarnya filsafat ilmu, wujud konkretnya, objek material, dan menjadi mata pelajaran di sekolah. Kurang lebih kayak gitu perjalanannya yang saya pahami secara hierarki dan hakikatnya gitu. Lalu objek formalnya apa? Objek formal kan hakikat ilmu pengetahuan. Jadi ini ada kita mau kasih pelajaran IPA gitu. Nah, metodenya itu bagaimana? Nah, ini adalah hakikatnya gitu ya, yang kita susun gitu. Hakikatnya yang pertama adalah memberikan misalkan babnya ini tentang tumbuhan. Berarti kita pertama hakikatnya harus memberitahu tentang apa itu tumbuhan ataupun apa itu makhluk hidup, apa itu tumbuhan. Nah, itu metodenya. Ini adalah objek formalnya, materialnya ini wujudnya. Ini pemahaman saya secara secara filsafat ilmu dan secara bahasa menurut saya pun kayak gitu. Formal itu adalah metodenya, material itu adalah materi-materinya atau wujudnya gitu. Kenapa kita bisa kasih praktek ke anak-anak? Nah, itu kan kita pahami dulu metodenya bagaimana. Nah, dari semua proses itulah kemudian muncul apa yang disebut metafisika. Nah, ini yang kemarin sudah beberapa kali disinggung oleh Pak Darajat. Gitu. Salah satu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala apa yang ada gitu.
Nah, ini bisa termasuk salah satu ke objek formal filsafat ilmu gitu. Proses analisis keberadaan realitas. Nah, kenapa kita belajar filsafat ilmu? Yaitu biar kita kembali ke realitasnya gitu. Tadi kan ada penjelasan mengenai realitas fisik dan non fisik gitu ya. Fisik itu yang bisa kita lihat. Ya, berarti di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran, ya kan, ya kita ngasih ilmu ke anak-anak itu kalau realitas fisik hal-hal yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Misalkan kita ngasih pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial, gitu. Itu kan bisa fisik, bisa non fisik. Ya, kita kasih pelajaran IPS. Kalau kita mempelajari, dulu saya pahami sebentar. Mempelajari tentang sosialnya, ilmu sosial, cara kita bersosial dengan orang lain, nah itu berarti realitas non fisik ataupun yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi kalau realitas fisik ya kalau kita kayak belajar IPA, bisa mempelajari tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang makhluk hidup, itu realitas fisiknya yang ada di dunia pendidikan. Non fisiknya itu ya berarti yang kaitannya dengan intuisi, wahyu atau penalaran. Mohon maaf ini kalau salah bisa dikoreksi. Menurut saya kalau yang non fisik itu ya kalau kita belajar tentang agama gitu, salah satunya. Itu kan sebenarnya ada dari dalam hati kita munculnya. Ya kan kalau kita belajar tentang agama. Karena apa? Di dalam agama kan kita kaitannya dengan hal-hal nurani ataupun hal-hal gaib juga, ya kan? Kalau di dalam agama Islam ya kita harus mempercayai iman kita dulu. Gitu. Kita belajar tentang ketuhanan kan kita tidak bisa melihat wujud Tuhan. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Bisa ditambahkan, bisa disanggah, ataupun ya kita saling belajar sama-sama ya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin Pak Darajat ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih sudah berusaha menjawab pertanyaan. Barangkali ada teman-teman yang mau mencoba menambahkan penjelasan. Jadi sudah bagus tadi fungsi filsafat ya. Kalau ada satu buku ditulis fungsi filsafat, demikian digambarkan demikian. Pengantar filsafat ilmu ya. Kalau tentara itu mau menaklukkan satu daerah ya, katakanlah mau ke Irian Jaya begitu ya, Irian Jaya. Itu maka kemudian pasukan yang pertama kali datang ke sana adalah pasukan marinir ya, karena saat itu dilakukan menggunakan menaklukkan wilayah yang kepulauan ya, jadi marinir. Kemudian marinir sudah menaklukkan satu pulau tersebut, maka pasukan marinir tidak berhenti di situ ya, maka diserahkan kepada pasukan angkatan darat ya. Maka pasukan marinir mencoba kembali menjelajah. Jadi kalau satu daerah, satu pulau sudah ditaklukkan, maka diserahkan kepada angkatan darat ya. Kemudian pasukan marinir tidak berhenti, demikian terus selanjutnya menaklukkan pulau-pulau yang lain. Nah, ini digambarkan, maka filsafat ilmu atau filsafat sebagai induknya maka disebut sebagai mother of science ya. Mother of science ya. Induk dari segala ilmu, karena dia apapun ilmunya maka landasannya adalah filsafat. Filsafat itu tadi berpikir kritis, berpikir objektif, berpikir radikal, itu sebagai landasan. Maka kalau di barat itu semua yang S3 itu gelarnya adalah PhD ya, PhD, PhD itu.
PhD itu kalau dibahasakan kita kan philosophy of doctor ya, philosophy of doctor. Doktor filsafat, padahal dia bukan filsafat ya. Misalnya kalau di UMP itu ada namanya Prof. Sisunandar itu ya. Prof. Sisunandar itu punya hak paten tentang kelapa kopior. Gelarnya PhD itu, PhD. Padahal dia bukan filosof ya, filosof. Misalnya lagi Bu Santi ya, Bu Santi yang Anda sudah kenal itu gelarnya adalah PhD ya. Nah, kenapa Pak namanya yang pertama tadi ilmu biologi, kemudian Bu Santi itu ilmu humaniora ya, fokusnya di pendidikan anak, tetapi kemudian sama-sama mendapatkan gelar PhD itu. Ya. Ada lagi kalau di barat, kalau doktor yang bidangnya praktisi, itu praktisi pendidikan namanya tidak PhD tapi EDD ya, EDD. Doctor of Education, Education of Doctor itu ya, Doctor of Education, EDD. Ternyata ketemu bahwa ya tadi seperti pasukan marinir ya, menaklukkan satu pulau, maka setelah pulau ditaklukkan diserahkan kepada pasukan angkatan darat. Artinya apa? Ini sebagai satu gambaran bahwa apapun ilmunya maka dasarnya adalah filosofis. Tadi filosofis sesuatu benar ketika tadi berpikir kritis, ada bukti, kemudian bisa diklarifikasi, bisa diuji coba. Nah, itulah yang menjadi dasar dari semua ilmu ya. Itu filsafatnya demikian gitu. Maka dari kerangka ini maka lahirlah kemarin sudah didiskusikan tentang aliran-aliran kebenaran ya, aliran kebenaran. Apa yang disebut dengan benar? Nah, gitu ya. Benar adalah sesuai dengan filsafatnya gitu ya. Kalau filsafatnya materialisme ya positivistik, maka benar adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan data, nah gitu ya. Sesuai dengan apa namanya pembuktian, evidence ya begitu ya. Itu. Tapi ada yang sesuatu tidak bisa dibuktikan ya. Itu maka kebenaran agama. Apakah semua agama atau kebenarannya bisa dibuktikan kan tidak ya. Maka dia masuk tadi sudah disampaikan berpikirnya adalah yang imateri ya. Itu karena apa namanya berasal dari Tuhan tidak semuanya bisa dibuktikan. Maka sesuatu benar jika sesuai dengan concordance ya, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, begitu. Itu masuk dalam wilayah kebenaran agama ya. Jadi benar dalam agama adalah sesuai dengan apa namanya dasar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada lagi kebenaran filsafat ya. Kebenaran filsafat ya kapan sesuatu benar sepanjang bisa dimasuk akal, sepanjang pemikiran. Sepanjang pemikiran. Jadi kalau berpikirnya nyampe, berpikirnya kemudian rasional, kemudian itu maka bisa dinalar, bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Itu apa namanya fungsi. Nah, ini yang saya kira sangat penting adalah tadi untuk mengkritisi ya. Jadi filsafat berfungsi menjelajah ya, mengkritisi, memandu, mengarahkan apakah tujuan pendidikan ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan, sudah sesuai dengan filsafat bangsa atau belum. Nah, begitu ya. Jadi misalnya arah bangsa kemudian diluncurkan kepada peta jalan pendidikan di Indonesia, misalnya tidak ada lagi mencantumkan kata-kata apa namanya agama, tidak mencantumkan lagi kata-kata iman dan takwa, maka bisa dikritisi. Nah, begitu. Oh, ini tidak sesuai dengan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga ini perdebatannya kan tajam ya. Jadi dulu pernah apa namanya tujuan pendidikan tidak mencantumkan lagi kata-kata iman dan takwa. Nah, ini maka kemudian kaum agamawan ya jiwa bangsa ini kemudian bersuara. Itu berarti pendidikan yang sekuler karena tidak sesuai dengan
filsafat bangsa kita ya. Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Alih-alih sekarang ketuhanan yang Maha Esa juga sudah banyak penyimpangan ya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi keuangan yang Maha Kuasa itu ya. Jadi kalau sudah uang ya maka rusak ya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana seorang hakim MK ya misalnya memutuskan calon misalnya ya pasangan wakil presiden itu tidak lagi sesuai dengan hukum ya, gitu kan sekarang sudah dibatalkan ya bahkan MK-nya itu hakimnya dicopot. Satu perdebatan yang saya kira fungsi filsafat tadi bisa masuk ke sana. Apa jadinya ketika kemudian apa namanya UUD ya ujung-ujungnya duit itu maka menjadi rusak ya menjadi rusak ya kebetulan ada yang namanya komisi etik ya komisi etik yang berfungsi etik itu bagian juga dari filosofis ya. Wah ini kalau berbangsa bernegara didasarkan kepada apa namanya pada uang maka menjadi rusak ya, ujung-ujungnya duit kekuasaan maka menjadi rusak. Ini hari ini kita melihat apa namanya tontonan barangkali sejarah ya peradaban bangsa kita itu ditarik ke kanan ditarik ke kiri. Nah fungsi filsafat tadi fungsi etika adalah mengerem ya mengerem. Kemarin sudah diputuskan hakim yang memutuskan sudah dicopot ya. Bahkan Muhammadiyah menuntut tidak hanya dicopot, harusnya di apa namanya dicopot, tidak saja dicopot dari hakimnya ya, bahkan mungkin tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Nah itu saya kira juga satu moralitas ya. Saya ingin menjelaskan mungkin pertanyaan. Barangkali ada tambahan dari teman-teman sejauh membaca atau sejauh barangkali juga pertanyaan, anak pertanyaan ya, anak pertanyaan. Ini Pak, mohon izin ini. Ya, silakan. Mohon izin Pak Imam sebagai pemateri dan saya tertarik tadi pertanyaan Bu Rizky. Kalau tidak saya salah menangkap, apa sumbangsi filsafat ilmu kepada dunia pendidikan? Mendengar pertanyaan ini saya jadi ingat tentang dua istilah. Mungkin nanti juga Pak dosen bisa menambahkan, yaitu filsafat ilmu dan filsafat sebagai ilmu gitu. Yang katanya agak mirip, tapi menurut saya itu jauh berbeda gitu. Menurut saya sumbangsi filsafat ilmu ke pendidikan, filsafat ilmu kan menurut saya atau sependek yang saya tahu merupakan cabang dari filsafat itu sendiri gitu. Jadi kalau dalam filsafat itu kan segala sesuatu dipertanyakan kepada akarnya. Dalam filsafat setahu saya misalnya pendidikan itu didudukan kepada pengertian yang paling dasar. Apa itu pendidikan? Apa itu murid misalnya? Apa itu kurikulum? Apa itu metode pembelajaran? Nah, dengan pertanyaan yang kritis seperti ini akan memberikan batasan-batasan. Nah, batasan-batasan inilah yang istilahnya akan diseriuskan seperti itu. Metode yang tepat bagaimana? Misalnya murid itu adalah orang yang belajar di sekolah misalnya. Misalnya seperti itu. Itu kan diberikan batasan-batasan. Jika batasan-batasan itu dipahami, maka tindak lanjut yang lebih jauh adalah dari pengertian itu metode apa yang akan digunakan misalnya, cara-cara belajar seperti apa yang akan digunakan. Jadi kalau menurut saya hubungannya sangat erat, baik filsafat ilmu ataupun filsafat sebagai ilmu. Kalau filsafat sebagai ilmu itu filsafat sebagai cara-cara berpikir, sistematis berpikir. Betul tadi saya sepakat sekali bahwa filsafat itu induk dari semua ilmu begitu. Karena memang filsafat mencoba berpikir universal. Apa saja itu akan dipetakan seperti itu. Salah satunya pendidikan. Kurang lebih demikian Bapak dan rekan-rekan. Saya kira bagus tambahan penjelasan, deskripsi dan eksplorasi dari Mas Andre. Tadi pendasarannya
dikembalikan filsafat ilmu. Kalau kita kaitkan dengan konteks filsafat ilmu pendidikan, saya tambahkan sedikit. Ya ini. Kalau yang tadi manusia dilihat dari materialnya maka menjadi objek material ya. Objek materialnya sama di sini ya. Jadi kalau kita melihat manusia dari sisi yang hidup maka lahirlah namanya manusia dilihat dari hidup biologi ya gitu ya. Jadi maka lahirlah manusia tadi objek materialnya, maka kemudian objek formalnya adalah biologi. Jadi hanya mempelajari manusia fokus kepada hal-hal yang hidup saja. Nah, gitu ya. Manusia secara umum adalah objek material, kemudian kita fokus hanya kepada budayanya saja, ya maka lahirlah ilmu apa ini yang kaitannya dengan budaya. Mungkin juga antropologinya dan seterusnya ya. Kalau tadi hanya yang fisik, hanya yang hidup, sekarang pada yang sifatnya adalah yang fisik, ya maka lahirlah ya misalnya kalau digabungkan antropologi budaya manusia. Nah, ini sudah lintas ya penggabungan. Mungkin juga kaitannya dengan kelompok ya, kelompok manusia kok suka berkelompok, maka lahirlah antropologi. Jadi mungkin sekarang eranya sudah pada integrasi ya. Boleh jadi nanti ada antropologi ya yang sini misalnya antropologi yang fisik ya, antropologi yang hidup dan seterusnya ya. Ini kemudian langsung menjadi berkembang ya. Semakin berkembang ini tidak lagi menjadi 4 tetapi menjadi semakin banyak. Dikembangkan. Nah, itu kalau tadi fungsinya filsafat adalah mengembangkan ya. Setelah dikembangkan maka diserahkan kepada ilmunya masing-masing, nah gitu ya, ilmunya masing-masing. Nah, sekarang kalau kaitannya konteks pendidikan ya, konteks pendidikan masih objeknya materialnya sama manusia, tapi kalau fokus kepada bidang bagaimana ya tadi sudah disampaikan Mas Andri membimbing manusia apa namanya materinya, kemudian apa metodenya ya. Kemudian apa caranya ya itu maka menjadi filsafat ilmu pendidikan ya, filsafat ilmu pendidikan, maka lahirlah menjadi objek formal ya. Objek formalnya adalah kegiatan manusia dalam membimbing ya, sehingga manusia tersebut menjadi apa namanya tujuan pendidikan apa ini? Mungkin dewasa, tujuan pendidikan kalau dalam Islam itu mencapai kesempurnaan martabat manusia. Itu kata Imam Ghazali adalah insan kamil ya, insan kamil. Kalau yang lebih tinggi lagi, apa tujuan pendidikan dalam Islam? Adalah keselamatan, kebahagiaan, kehidupan fit dunia wal akhirah. Jadi kalau apa namanya manusia hanya sukses dunia saja, maka dari sisi filsafat ilmu pendidikan itu belum menjadi utuh karena hidup kita dalam konteks namanya telaah ya, telaah ontologi kehidupan manusia itu hidup di dunia kan hanya sebentar ya. Ada yang tahu berapa usia harapan hidup manusia? Konon kalau kecanggihan ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu pengetahuan kedokteran bisa namanya memperpanjang usia harapan hidup manusia. Tapi sejauh-jauhnya usia harapan hidup manusia toh tidak akan sampai kepada usia 100 tahun. Hampir jarang ya. Jadi bahkan dalam satu hadis itu pernah disampaikan bahwa usia harapan hidup manusia itu baina sitin wasabiina, nah gitu. Antara 60 sampai 70 tahun itu ya. Ya.
Itu kalau dalam telaah filsafat ilmu pendidikan manusia yang berbasis kepada epistemologi tauhidi ya, yang kemarin islamisasi ilmu pengetahuan, maka implikasi dari namanya paradigma ya, paradigma bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar, ada hidup setelah dunia yaitu akhirat. Nah, begitu. Maka kalau yang bagian sini ya, tujuan pendidikan tidak hanya mengantarkan sukses di dunia, tapi ada sukses di akhirat. Selamat di dunia wal akhirat. Karena di akhirat itu hidup selama-lamanya ya, kholidina fiha abada. Nah, gitu. Jadi maka pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang mengantarkan kepada kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Pendidikan yang seperti apa? Lah itulah yang perlu ditelaah, perlu apa namanya tadi dikritisi. Jadi kalau hanya pinter saja ya apa namanya masih belum sukses ya. Maka kita apa namanya sekarang kalau di dunia Muslim itu berkembang IT ya, sekolah IT, Islam terpadu itu sebenarnya adalah apa namanya kritikal ya, kritikal masyarakat, keinginan masyarakat yang kepengin ya pinter ya, otaknya Jerman tapi hatinya juga Mekah, barangkali begitu ya, keinginan begitu, sehingga lahirlah sekolah-sekolah demikian yang menyajikan menjadikan anak bisa sukses dunia dan sukses akhirat. Itu sebagai bagian dari filsafat ilmu pendidikan. Kemudian nanti ditelaah di sini ya, misalnya metode ya, metode. Jadi manusia dari ya fokusnya hanya dari sisi metode ya, maka lahirlah ilmu didaktik metodik. Nah, gitu ya, didaktik metodik. Misalnya ada nanti teori namanya transformasi ya. Bagaimana agar apa yang disampaikan oleh guru itu bisa ditangkap oleh siswa ya, maka lahirlah ilmu didaktik metodik ya. Apa misalnya kalau dalam konsep agama itu bagaimana? Nabi kalau menyampaikan bagaimana? Namanya ada teori belajar ya. Teori belajar ada yang disebut dengan teori readiness. Apa readiness? Teori kesiapan belajar. Jadi kalau siswa belum siap, maka ketika guru menyampaikan, maka tidak akan bisa diterima ya, karena pemancarnya itu belum siap. Maka ada teori pengkondisian ya, maka ditanya sudah siap anak-anak untuk belajar, siap Bu Guru misalnya begitu ya, maka kemudian ada teori pengkondisian. Kalau guru-guru TK itu mengkondisikannya karena siswa anak-anak TK itu paling bisa duduk diam itu hanya 5 menit, 3-5 menit ya, maka mereka menciptakan metodik untuk membuat anak-anak TK itu bisa duduk dengan tenang. Bagaimana dengan apa namanya metodenya? Bu Guru menciptakan lagu, tangan ke atas, terusnya tangan ke samping, misalnya begitu. Tangan ke depan, duduk yang rajin, begitu. Tangannya di apa namanya ditempatkan di depan, itu artinya menyiapkan namanya kondisi ya, kondisi. Jadi kalau siswa sudah siap, maka kemudian secara teoretik maka apa namanya ilmu bisa masuk, nasihat-nasihatnya masuk. Tapi itu masih sifatnya adalah materi ya, yang jasadi. Ternyata bahwa ilmu itu tidak hanya materi, ada namanya spirituality. Maka ada teori belajar spiritualitas. Jadi ilmu itu hakikatnya al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Jadi kalau kita mau ngajar, ternyata bukunya ketinggalan. Wah, ini laptopnya mati, listriknya mati. Mohon maaf karena listriknya mati, ya kita berarti libur. Berarti ilmu kita masih berada di laptop. Al ilmu fis sudur, ilmu itu berada di dada. Nah gitu. Kalau laptopnya mati, listriknya mati, kita masih tetap bisa menyampaikan. Itu berarti ilmu kita sudah masuk ke dalam dada kita ya. Ilmu fis sudur ya. Maka dalam kerangka spiritualitas apa namanya pendidikan di metode ini
apa yang disebut dengan teori ini apa namanya cahaya ya. Cahaya bisa memancarkan ketika sumbernya itu adalah bersih, nah gitu bersih. Jadi kalau misalnya apa namanya cahaya yang ada di dalam hati kita itu bersih, maka kemudian ilmu itu akan bisa dapat masuk ke dalam dada tersebut ya. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan syakautu ila waki ya, syakautu ila waki su'al hibdi ya. Ada yang bisa meneruskan? Syakautu ila waki ya. Jadi Imam Syafi'i kan 6 tahun itu 7 tahun hafal Al-Qur'an ya, hafal Al-Qur'an. Jadi kalau gurunya menyampaikan maka hafal dia ya. Al-Qur'an pun hafal. Bahkan kitabnya gurunya itu yang tebal itu sampai hafal. Hafal di luar kepala kitabnya itu. Jadi hebatnya Imam Syafi'i. Tapi satu saat Imam Syafi'i itu menjadi kesulitan ya. Kalau mau belajar itu malas ya. Mau belajar ngantuk ya. Mau berbuat baik malas. Itu ada sesuatu yang apa namanya tadi kaitannya dengan nanti di sini ada pusat dari segala lokusnya ya, lokusnya ilmu itu ya, lokusnya ilmu, tempat menyimpan ilmunya itu cahaya, kebaikan, kemudian apa iman dan seterusnya. Maka dia mengadu pada gurunya ya, syakautu ila waki ya. Aku mengadu kepada gurunya. Jadi kalau kita curhat harusnya curhatnya kepada guru. Nah ini karena begitu dekatnya hubungan antara siswa dengan gurunya. Siswa dengan gurunya sudah begitu dekat sehingga ketika ada problem maka syakautu mengadunya kepada guru. Apa aduannya? Syakautu ila waki su'al hifdi. Wahai guru, hari-hari ini kok saya apa namanya menghafal belajar itu sulit, tidak seperti biasanya ya. Jadi kalau sekarang kan keadaannya lain ya. Jadi guru itu tidak menjadi tempat curhat, yang justru tempat curhat malah di dunia lain ya, di dunia lain. Jadi kalau para remaja itu menghadapi apa namanya kemarau hati, maka larinya tidak ke guru, tetapi larinya ke dugem ya. Dunia gemerlap ya, maka tidak akan mendapatkan kebaikan di sini. Kemudian apa namanya problemnya kamu nak? Ya, yang Syafi'i. Ini masih kecil waktu itu ya. Su'al hifdi, yaitu kesulitan untuk belajar, untuk menyerap, untuk apa namanya tidak seperti biasanya ya, belajar itu cepat sekali gitu. Kemudian gurunya mencandra ya, gurunya mengetahui ya ada problem ini. Ini karena bersihnya hati guru, kemudian bersihnya hati apa namanya siswa, maka ketemu itu ya, ketemu. Jadi itu artinya ada teori kohesivitas ya, kohesivitas. Jadi kan seringkali gurunya sudah bagus tapi siswanya tidak bagus, maka terjadi namanya adhesivitas ya. Jadi gurunya jewer ya, mungkin dalam bahasa kita mendisiplinkan kepada siswanya, tetapi siswanya malah jadi ngamuk begitu ya. Nah, itu karena tidak ada kebersihan apa namanya spiritual siswanya begitu ya, siswanya. Akhirnya kemudian gurunya menasihati fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Ketahuilah ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya penuh dengan apa namanya kekotoran ya. Hatinya penuh dengan kegelapan. Jadi kalau tempatnya ilmu itu di hati ya, tempatnya iman di hati ya. Tempatnya bahagia kan bahagia tidak di sini ya, tidak di kepala. Saya bahagia sekali maka di dada, di hati ya. Jadi tempatnya itu adalah di hati. Maka cara yang pertama ya untuk mendapatkan itu semuanya, maka nanti ada namanya metode ini. Nah, nanti ada apa namanya lokus di sini dibahas.
adalah di hati ya, di hati. Jadi maka seorang penuntut ilmu, seorang guru, maka syarat pertama dan utama niatnya harus dibersihkan gitu. Itu tidak dibahas di dalam filsafat ilmu pendidikan materialisme ya, tetapi dibahas dalam filsafat ilmu yang nanti dasarnya adalah dasar pada spiritual, spiritual. Jadi kalau kita mau mengkaji lebih dalam yang formal, metodenya ini metode itu sangat mendalam ya, mendalam. Jadi ada metode yang kaitannya dengan fisik, ada metode yang kaitannya dengan spiritual. Ada nasihat pendiri Gontor ya. Jadi kalau Gontor kan pendidikan yang merdeka, tidak dipengaruhi oleh negara. Karena dia tidak mau menggunakan kurikulum negara. Mau negaranya ganti kurikulum seperti apa, Gontor merdeka ya. Karena memang tidak mengadopsi sistem pemerintah ya. Sistem pemerintah dia punya kurikulum tersendiri, nah itu tersendiri. Sehingga tidak, nah kata Trimurtinya begitu ya. Bahwa at-thariqatu ahammu minal madah ya. Yang di sini nih at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu jauh lebih penting dari madah, dari materi ya. Jadi materinya sebaik apapun ya, kalau metodenya tidak bagus maka tidak akan berhasil. Nah, gitu. Maka metodenya harus bagus. Bagaimana menghasilkan metode yang bagus? Maka di sini yang pertama tadi at-thariqatu ahammu minal madah. Kemudian yang kedua adalah guru ya, guru al-mudarris ahammu minat thariqah. Nah gitu ya. Yang jauh lebih penting setelah metode adalah gurunya. Gurunya jauh lebih penting dari metode. Maka gurunya harus namanya well educated ya. Gurunya harus terdidik bagus, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi. Kompetensinya tidak hanya kompetensi dalam yang fisik ya, tetapi juga harus ada spiritual, harus ikhlas, harus mencintai gurunya dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting lagi dari gurunya adalah soul-nya ya, soul-nya. Jadi ruhul mudarris ahammu minal mudarris linafsih ya. Yang jauh lebih penting daripada guru adalah spiritualitasnya ya. Jadi tadi keikhlasannya, jadi kebersihan hatinya. Jadi kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada semangat, tidak ada niatan yang baik, maka ya kita tidak akan bisa bertahan menjadi guru begitu ya. Nah, begitu. Itulah menjadi satu kritik ya, kritik sosial barangkali yang dulu sering dinyanyikan menjadi Pak Guru sebagai, kalau Iwan Fals menyanyikan sebagai apa itu? Iwan Fals. Umar Bakri ya. Umar Bakri ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan, kembali ke sini. Jadi kalau kita mengkaji manusia dalam perspektif filsafat ilmu pendidikan, ini masuk dalam kategori manusia sebagai objek material. Kalau yang formalnya itu nanti dari sisi fokusnya ya, mungkin di sini ada caranya membimbingnya, ada metodenya. Kalau dari metodenya fokus mengkaji tentang bagaimana menjadikan siswa itu baik, maka di sini lahirlah ilmu tentang metode saja, yaitu didaktik metodik. Ya. Kalau membahas tentang materinya saja di sini, materi kurikulum ya, maka lahirlah namanya ilmu tentang kurikulum ya. Kurikulum yang bagus seperti apa? Nah, ya kurikulum yang tadi
menjadikan manusia itu manusia yang seutuhnya jasmani dan rohaninya bisa diwujudkan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Saya kira begitu diskusinya. Nanti kotak-kotaknya pun ini tidak serta-merta menjadi kotak-kotak yang 4, tetapi bisa berkembang ya, bisa berkembang sehingga nanti dilihat dari metode saja. Sekarang ada namanya kecerdasan. Kalau Gadamer itu ya, Gadamer itu kecerdasan multifaset ya, multifaset. Jadi ada untuk menyampaikan ke metode, maka metodenya tidak satu ya. Jadi ada siswa yang kecenderungannya mungkin lebih pada motorik ya, maka mungkin lebih tepat metodenya adalah metode yang motorik dan seterusnya ya. Jadi kecerdasan multifaset itu dari Gadamer ya. Ada pertanyaan? Saya tadi hanya menambahkan, ada yang lebih penting lagi. Jadi manusia yang seperti apa ya? Manusia yang jadi semua aspek-aspeknya itu berkembang. Ya, semua aspek-aspeknya berkembang. Maka rumusan manusia itu, manusia yang bagaimana, itu maka dirumuskanlah menjadi sesuai filsafatnya masing-masing ya. Jadi kalau di barat ya hanya mungkin lebih pada penajaman akal saja ya. Tetapi kalau dalam agama, kalau pandangan Islam manusia Indonesia seutuhnya ya berarti ada jasmani, ada rohani, berarti nanti kurikulumnya pun kurikulum yang ada jasmani, rohani dan seterusnya. Saya kira begitu, dicukupkan sampai di sini saja ya. Sampai satu makalah. Nanti saya kirimkan untuk emailnya. Jadi emailnya nanti dikirim ke saya. Kemudian nanti di CC atau ditembuskan ke Mas Mutolib. Mas Mutolib nanti langsung dieksekusi untuk dikompil jadi satu buku ya, satu buku yang terurutkan ya, terurutkan. Mudah-mudahan nanti bisa selesai semua, terkirim semua nanti di pertemuan ke-10 lah ya. Pertemuan ke-10 nanti bisa kita review bersama-sama nanti kalau ada yang kurang. Nanti saya tambahkan untuk Zotero atau Mendeley bisa diikuti di link YouTube saya nanti. Begitu, saya kira dicukupkan. Jangan lupa mengisi presensi ya. Isi presensi di on class. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Jadi tidak ada meet-nya kita integrasikan dalam perkuliahan, dalam presentasi. Gitu. Presentasi dan dialog tanya jawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dicukupkan ya, disepakati pertemuan ke-10 semuanya sudah mengirimkan makalahnya dalam bentuk template-nya. Template-nya itu hanya untuk memudahkan kompilasi dan editing biar cepat, sehingga nanti di pertemuan 10 bisa kita tampilkan, kita review chapter pertama sampai chapter ketiga, chapter terakhir ya. Jadi memang karena alasan kepenerbitan itu sekarang tidak ada lagi ISBN yang keluar untuk book chapter, maka kata-kata chapternya itu diganti ya. Jadi tetap kita menggunakan buku saja begitu ya. Buku Filsafat Ilmu Pendidikan. Itu nanti dikarang oleh Anda dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi khususnya ya para guru lah dunia pendidikan kita yang barangkali kalau kata Imam Ghazali, kalau Anda bukan seorang anak raja, kemudian Anda bukan ulama, maka menulislah gitu ya. Karena menulis itu bukunya menjadi beyond the melampaui zaman ya. Melampaui zaman, jadi kita punya tinggalan ya. Kalau dalam bahasa
Arab itu ada namanya khairul jalis fi zamanikum alkitab ya. Sebaik-baik teman atau sebaik-baik warisan adalah kitab. Jadi nanti bisa dibaca oleh yang lain memberikan manfaat. Saya kira begitu. Terima kasih. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Sabtunya tetap dilanjutkan untuk presentasi ya. Pak, mohon maaf, saya tidak bisa presensi di on class. Berarti ya, baik saya lihat. Nggih. Saya cek. Andre, Pak Andre. Berarti yang ini ya. Nggih. Ya, terus ada lagi. Terima kasih, Pak. Alfi, ada Alfi. Sony Asmoro. Sudah masuk. Berarti udah masuk ya. Oke. Alfi, Sony nggak masuk ya. Ya sudah dicukupkan. Baik, kita akhiri. Semoga sehat walafiat selalu, sukses